Kuala Lumpur menduduki peringkat kelima sebagai tujuan utama dari perjalanan bisnis di kawasan Asia Pasifik. Dari Singkawang pergi ke Malaysia, Kucing, itu perlu pakai visa nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi dan lagi-lagi Malaysia menempati posisi destinasi pelancongan antar bangsa yang paling populer. Wow, luar biasa. Negara jiran, negara tetangga kita ini memang selalu mencatatkan prestasi yang begitu sangat cemerlang. Harusnya kita, negara Indonesia, juga harus bisa mengikuti jejak negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Apalagi Indonesia juga mempunyai potensi yang begitu sangat bagus. Wisata alam dengan keindahan alam semula. Jadi harusnya bisa menjadi potensi wisata destinasi antar bangsa yang populer. Namun di sisi lain kita harus mengakui keunggulan Malaysia begitu sangat luar biasa. Bukan hanya destinasi wisata pelancongnya yang sangat populer, tapi Kuala Lumpur juga merupakan salah satu kota yang menjadi kota bisnis. Seperti apa informasinya? Oke, saya hari ini akan reaction video daripada teman saya. Kebetulan dia juga bekerja di Malaysia. Seperti apa informasinya? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Inilah Kuala Lumpur yang begitu sangat mengejutkan. Inilah Kuala Lumpur yang begitu sangat mengejutkan di mata dunia. Wow. Kira-kira hal apa yang membuat kita terkejut, sahabatku semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat donatur AdSense dan juga investor channel ini. Sebelumnya minta maaf karena masalah teknis dan juga kesibukan, saya baru bisa bikin video. Kenapa Kuala Lumpur jadi pusat bisnis di Asia Berdasarkan Pasifik? laporan yang disusun oleh BCD Travel Cities and Trends, Kuala Lumpur menduduki peringkat kelima sebagai tujuan utama dari perjalanan bisnis di kawasan Asia Pasifik. Peringkat ini menggarisbawahi pentingnya kota ini sebagai pusat bisnis dan juga keuangan di wilayah tersebut. Nah, dalam kesempatan ini kami akan menganalisis beberapa faktor utama yang berkontribusi pada posisi strategis Kuala Lumpur sebagai pusat bisnis utama, tantangan yang dihadapinya, serta prospek masa depan. Teruskan menonton. Bagi saya, salah satu pendorong utama yang menjadikan Kuala Lumpur sebagai tujuan bisnis utama adalah infrastrukturnya yang modern dan juga lengkap. Betul banget, Mas. Bandara Internasional Kuala Lumpur adalah salah satu hub penerbangan tersibuk yang menghubungkan kota ini dengan berbagai destinasi internasional. Keberadaan bandara ini memudahkan pelancong bisnis untuk datang dan juga pergi dengan efisien. Selain itu, jaringan transportasi dalam kota di Kuala Lumpur juga cukup komprehensif, seperti keberadaan LRT, MRT, dan juga monorail, yang mana menjadikan mobilitas di dalam kota lebih mudah, cepat, serta efisien. Kuala Lumpur juga menawarkan berbagai fasilitas bisnis yang canggih, termasuk pusat konvensi internasional seperti Kuala Lumpur Convention Center ataupun KLCC. Gedung-gedung pencakar langit modern seperti Menara Petronas tidak hanya menjadi ikon kota, tetapi juga rumah bagi banyak perusahaan multinasional, yang mana gedung-gedung perkantoran ini dilengkapi dengan fasilitas teknologi tinggi yang mendukung operasi bisnis sehari-hari. Keren dan luar biasa. Wow. Pemerintah Malaysia telah menciptakan lingkungan bisnis yang ramah dengan berbagai kebijakan yang mendorong investasi asing. Inisiatif seperti Malaysia My Second Home dan insentif pajak bagi perusahaan yang mendirikan bisnis operasi di Malaysia merupakan beberapa contoh kebijakan yang mempermudah perusahaan asing untuk berinvestasi di Kuala Lumpur. Reformasi regulasi dan juga transparansi dalam proses perizinan juga memainkan peran penting dalam menarik investor asing, atau dalam tanda kutip tidak abu-abu dan juga bertele-tele. Malaysia juga memiliki ekonomi yang relatif stabil dengan kebijakan fiskal yang hati-hati. Ini memberikan rasa aman bagi investor asing yang mempertimbangkan untuk mendirikan operasi di Kuala Lumpur. Selain itu, sebagai anggota ASEAN, Malaysia mendapatkan manfaat dari berbagai perjanjian perdagangan bebas yang memungkinkan akses mudah ke pasar regional.
sumber daya Keberhasilan manusianya. suatu pusat bisnis tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya. Dengan SDM yang berkualitas, pastinya memiliki kompetensi dan juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, cenderung lebih inovatif dan juga kreatif, lebih adaptabilitas, serta punya etika kerja yang baik juga profesionalisme tinggi. Sebagaimana diketahui, Kuala Lumpur memiliki tenaga kerja yang terdidik dan juga terampil. Banyak sekali universitas ternama dan terbaik di kota metropolis ini yang diakui dunia, seperti University Malaya, University Kebangsaan Malaysia, dan masih banyak lagi, yang mana mampu menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Di sisi lain, bahasa Inggris juga merupakan bahasa kedua, juga turut andil dalam mempermudah komunikasi bisnis dengan mitra internasional. Selain itu, banyak perusahaan global yang telah mendirikan pusat pelatihan dan juga pengembangan di Kuala Lumpur untuk meningkatkan keterampilan karyawan mereka. Ini membantu memastikan bahwa tenaga kerja di kota ini terus mengembangkan kompetensi mereka dan juga mampu bersaing di pasar global. Faktor lain yang menjadikan Kuala Lumpur menarik bagi para pelancong bisnis adalah kualitas hidup yang tinggi. Kota ini menawarkan berbagai pilihan tempat tinggal dari apartemen mewah hingga perumahan terjangkau. Selain itu, fasilitas kesehatan yang modern dan juga berkualitas tinggi tersedia di seluruh kota ini. Kehidupan sosial dan juga budaya yang kaya dengan berbagai pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat hiburan menjadikan Kuala Lumpur tempat yang menyenangkan untuk tinggal dan juga bekerja. Keanekaragaman budaya di Kuala Lumpur juga menjadi daya tarik tersendiri. Kota ini merupakan melting pot dari berbagai budaya dan juga agama yang hidup berdampingan dengan harmonis. Hal ini tercermin dalam berbagai festival dan juga acara budaya yang diadakan sepanjang tahun, yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup bagi penduduk lokal dan juga kaum ekspatriat. Kecepatan internet merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan suatu kota sebagai pusat bisnis. Dalam konteks Kuala Lumpur, kecepatan internet berperan vital dalam mendukung berbagai aktivitas bisnis, termasuk komunikasi, transaksi, analisis data, dan berbagai kegiatan operasional yang bergantung pada koneksi internet yang cepat dan juga stabil. Menurut Speedtest Global Index, dua kota asal Malaysia yaitu Johor Bahru dan juga Kuala Lumpur masuk dalam jajaran kota dengan median kecepatan download tercepat di Asia Tenggara, yakni 117 Mbps dan 63 Mbps hingga akhir tahun 2023. Tantangan dan prospek masa Meski depan. Kuala Lumpur memiliki banyak keunggulan, kota ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti kemacetan lalu lintas. Masalah kemacetan merupakan masalah yang lumrah didapati di berbagai kota besar seluruh dunia, terutama ibu kota. Pemerintah kota juga pemerintah negara terkait pun pasti juga sudah berusaha menanggulangi masalah ini. Tapi jika kita bandingkan dengan kota-kota lain di Asia Tenggara, kemacetan lalu lintas di Kuala Lumpur tak separah kota-kota lain. Menurut Good Stats, tingkat kemacetan di Kuala Lumpur menduduki peringkat kelima, dengan rata-rata waktu perjalanan sekitar 16 menit untuk jarak 10 km. Selain itu, meski Kuala Lumpur menarik banyak bagi perusahaan multinasional, persaingan dengan kota-kota bisnis lain di Asia Pasifik seperti Singapura dan juga Hong Kong sangat ketat. Kota-kota ini menawarkan lingkungan bisnis yang sangat mendukung dan juga telah lama dikenal sebagai pusat keuangan global. Prospek masa depan Kuala Lumpur sebagai pusat bisnis tetaplah cerah. Dengan strategi yang tepat, kota ini dapat terus menarik investasi dan juga bakat dari seluruh dunia. Salah satu fokus utama harus pada pengembangan teknologi dan juga inovasi. Pemerintah Malaysia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong digitalisasi dan juga adopsi teknologi baru. Kawasan seperti Cyberjaya telah dikembangkan sebagai pusat teknologi yang diharapkan dapat menarik lebih banyak perusahaan teknologi dan juga startup ke Malaysia. Kuala Lumpur telah membuktikan dirinya sebagai salah satu tujuan utama perjalanan bisnis di Asia Pasifik. Dengan infrastrukturnya yang modern, lingkungan bisnis yang mendukung, sumber daya manusia yang berkualitas, dan kualitas hidup yang tinggi, kota ini menawarkan banyak keunggulan bagi pelancong bisnis dan perusahaan multinasional. Namun,
Untuk tetap kompetitif di panggung global, Kuala Lumpur terus berinovasi dan juga mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya. Salah satunya fokus pada pengembangan teknologi, pendidikan, dan juga inklusivitas ekonomi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan juga merata. Dengan strategi yang tepat dan juga kolaborasi regional, Kuala Lumpur memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat bisnis terkemuka di dunia. Kota ini tidak hanya akan menarik lebih banyak pelancong bisnis, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi Malaysia dan kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan. Nah, itu tadi reaksi singkat dari kami. Barangkali dari sahabat Anawir ingin menambahkan ataupun ingin merevisi, silakan tinggalkan komen di bawah. Saya juga minta maaf jikalau dalam statement masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurangan pengetahuan saya tentang hal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Luar biasa, hal mengejutkan di Kuala Lumpur. Ternyata bukan hanya pusat destinasi wisata pelancongan yang terkenal di antar bangsa, tetapi juga menjadi sebuah pusat bisnis di Asia Pasifik. Dari infrastruktur yang modern, terus kemudian dari internet yang begitu sangat mendukung, dan juga sumber daya manusianya yang berkualitas tinggi. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan negara tetangga Asia Tenggara lainnya juga bisa mengikuti jejak Malaysia sehingga maju bersama-sama di kawasan ASEAN. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Lalu tentang pelancongan di Malaysia, merupakan salah satu destinasi wisata yang begitu menawarkan hal-hal yang juga begitu membuat nyaman para pelancong yang datang ke Malaysia. Lalu kira-kira tanggapan orang Indonesia ketika melancong di Malaysia, kira-kira dibuat shock tentang hal apa? Kuala Lumpur Malaysia memang bukan kaleng-kaleng. Bukan hanya sekedar tempat berbisnis, tapi juga merupakan salah satu kota dengan destinasi pelancongan yang terpopuler di dunia. Wow, luar biasa. Bahkan bukan hanya terfokus di Kuala Lumpur saja, di Sarawak, di Malaka, ternyata juga destinasi pelancongnya itu begitu mendapat sorotan dunia. Karena hal ini mungkin dari segi para pelancong memberikan nilai yang begitu sangat bagus ketika sudah berkunjung di Malaysia. Oke, kita reaction video berikutnya. Bagaimana pendapat orang Indonesia ketika berwisata dan melancong di Malaysia? Dari Singkawang pergi ke Malaysia, Kucing, itu perlu pakai visa nggak sih? Jenin dari kecil itu udah beberapa kali pergi ke Kucing, Malaysia. Dan dari kecil itu diwajibkan pasti harus bawa paspor. Dan tahukah kamu kalau misalnya orang Indonesia pergi ke Malaysia itu bebas visa. Jadi yang kamu perluin itu cuma bawa paspor kamu aja. Ini perjalanan Jenin di awal tahun 2023 kemarin pergi ke Kucing, Malaysia, Sarawak dengan teman-teman Jenin. Di awal tahun 2023 jujur aja ya, Jenin tidak ngerti cara baca Google Maps. Jadi di awal 2023 itu masih food itinerary-nya kawan. Yang pertama itu top spot food court. Cenin bakal balik lagi ke sini, seafoodnya enak parah. Yang kedua kalau malam pasti bakal balik jalan ke waterfront. Cenin bakal kasih tahu kamu ya, kalau misalnya kamu tuh bisa jalan dari waterfront ke top spot food court. Jaraknya itu sekitar 1,5 km. Dan di bulan Juli ini Cenin bakal pergi lagi ke Kucing, Sarawak, Malaysia dari Singkawang. Dan pastinya Cenin bakal balik ke top spot lagi sih, itu udah pasti. Dan perjalanan kali ini yang di tahun 2024 yang akan Cenin lakukan di bulan Juli sudah Cenin atur dan Cenin akan review rumah sakit yang ada di sana. Tapi kalau kamu pertama kali ke Kucing Sarawak, coba ke Chong Chon Cafe karena laksanya the best banget di sini. Ingat kalau misalnya kamu mau breakfast itu di jam 6 pagi sampai jam 11 siang ya, karena jam mereka buka di breakfast itu jam segitu. Terus untuk cheese tartnya, egg tartnya ini ada di dalam mall. Kamu bisa coba satu deh. Kalau suka manis dan agak asam dikit ini enak, Cenin bilang. Kalau misalnya kamu dari kota kecil kayak Cenin, dari Singkawang, kamu pergi ke Kucing Sarawak, itu menyenangkan loh. Dia punya beberapa mall dengan toko-toko kue yang lengkap. Karena jujur aja ya kalau kita di Singkawang itu cake-nya tidak terlalu banyak variasinya. Cenin kan bilang bebas visa ya ke Malaysia. Terus perjalanannya Cenin pakai apa? Cenin kemarin di awal 2023 itu sewa supir. Jadi per orang kena 500.000 untuk sekali pergi. Tapi untuk perjalanan di 2024 ini Cenin pengen coba pakai bus transportasi umum yang satu orangnya cuma 300.000. Dan
Cenin udah kasih tahu kalau kamu mau beli tiket bus 300.000 dari Singkawang ke Kucing itu di mana? Ada di video sebelumnya, coba dicek. Ngomong-ngomong makanan-makanan yang Cenin jadiin footage di video ini, itu adalah makanan-makanan yang pasti akan Cenin datangi lagi karena memang seenak itu, bos. Jadi kalau mau ke Kucing Malaysia jangan ragu, datang aja. Kalau lagi ke Malaysia, jangan lupa mampir ke Melaka. Ini dia rekomendasi spot foto cantik di Melaka. Melaka itu adalah kota di Malaysia yang penuh dengan sejarah. Nggak heran kalau ada banyak banget bangunan bersejarah yang selain antik juga estetik. Spot foto pertama ada di area Dutch Square Red Church. Semua bangunannya warnanya merah, jadi cakep buat foto-foto. Selain gerejanya, di situ juga ada bangunan namanya State Toys. Kalian bisa naik ke atas dan lihat city view Melaka. Bisa juga nih foto dengan background Tan Beng Sui Clock Tower juga. Kalau mau foto dengan background yang anti mainstream, bisa jalan aja ke trotoar di seberang gereja dan explore di situ. Nah, selanjutnya spot fotonya ada di sungai. Lo bisa jalan dikit ke arah sungai dan foto dengan pemandangan bangunan warna-warni. Lanjut, lo bisa nyebrang jembatan dan jalan ke arah Hard Rock Cafe. Nah, di sepanjang jalan itu lo bisa foto dengan background sungai dan kapal. Dan di ujung bakal ketemu Jetty Hard Rock dan juga bisa foto dengan monumen Laksamana Cheng Ho. Di lokasi yang sama ada Michael's Heritage. Di situ lo bisa foto dengan background mural. Jalan sampai ujung juga bisa foto dengan background lorong dan pepohonan kayak gini. Nah, selain di area situ, sebenarnya di sepanjang Jalan Melaka juga banyak bangunan tua yang bisa jadi spot foto, kayak Fort of Melaka Heritage Gallery, Bastion Middelburg, dan juga Museum Samudra Flor de la Mar. Segitu dulu videonya. Next, kalian mau gue bahas apa ya? Jangan lupa follow Miwa Virus untuk konten food and travel lainnya. Trip 3 hari 2 malam ke Malaysia, kemana aja ya? Yuk kita mulai dari hari pertama. Kita pilih flight paling pagi biar nyampe-nyampe bisa langsung explore. Plus, kita menganggap kalau naik budget airlines berangkat pagi-pagi itu kemungkinan delaynya jadi lebih kecil. Bener gak sih? Nyampe airport, kita langsung pesen Grab buat cari sarapan. Di Malaysia harga Grabnya masih oke banget sih, apalagi kalau ramean. Akhirnya kita sampai di tempat breakfastnya, kita udah pengen banget makan kaya toast sama minum teh tarik. Tapi karena lumayan ngantri, jadi kita ke gang sebelahnya dulu buat foto-foto. Ternyata lumayan cepat, 15 menitan udah boleh masuk. Makanannya simple tapi sangat nyaman. Kita sih suka banget ya, mana murah banget lagi. Hari kedua, trip ke Kuala Lumpur sama toddler, enaknya kemana ya? Hai guys, jadi kita mau OTW ke Batu Cave pakai GrabCar sekitar 20 menit aja dari hotel. Nah, udah sampai deh. Ternyata rame banget loh di sini. Padahal ini tuh masih pagi, sekitar jam 10-an, tapi udah banyak banget turis-turis yang kesini. Jadi kita cuma foto-foto aja dan nggak berani deh naik tangga ke atas, kayaknya akan capek banget. So, setelah foto-foto selesai, aku langsung pesen GrabCar untuk ke Awana Sky karena kita mau naik gondola. Nah, karena aku tuh udah beli ya tiket cable car itu pulang pergi via online, jadi aku nggak perlu ngantri tiket lagi, jadi aku langsung masuk. Dan FYI, ini tuh pertama kali kita naik cable car kayak gini, ternyata seru banget dan gak serem sama sekali ya. Sampai di Genting, kita mampir makan siang dulu karena tadi pagi tuh agak hektik dan gak sempet sarapan. Terus aku cari resto yang kita bertiga akan suka, jadi kita mampir ke Pepper Lunch. Setelah makan selesai, kita lanjut explore Genting. Aku ajak Shoki untuk main di Skytropolis Indoor Theme Park ini karena banyak permainan yang pasti Shoki suka banget. Setelah udah puas main ke sini, Shoki happy banget. Terus akhirnya kita balik lagi ke Awana Sky pakai cable car juga. Terus dilanjut pakai GrabCar untuk ke hotel. Setelah sampai hotel, aku udah pesan GoFood, yaitu makanan yang terkenal banget di sini, namanya kunafe. Dan ini tuh enak banget, pantesan antri banget. Jadi kalian wajib banget coba. Nah, itu dia keseruan kita. And see you vlog hari ketiga ya. Bye bye. Bukan terpusat hanya di Kuala Lumpur saja, tapi Malaka juga merupakan salah satu destinasi pelancongan yang wajib Anda kunjungi. Karena Malaka ini merupakan salah satu daerah di Malaysia yang penuh dengan sejarah. Dan teruntuk sahabat-sahabatku semua, mungkin kalau sahabat-sahabatku sedang berada di Kuala Lumpur, langsung saja ke Malaka. Karena di situ Anda akan menemukan destinasi pelancongan yang begitu penuh dengan sejarah. Dan juga soal hidangan makanannya juga berbagai aneka jenis. Bukan hanya terpusat di Malaka saja, tapi di Sarawak pun juga sama. Bahkan pelancong Indonesia pun juga dibuat terkesan dengan makanan yang ada di Sarawak. Memang luar biasa ya. Bab makanan di Malaysia ini selalu viral dan begitu selalu mendunia. Bukan hanya makanannya saja, tapi keramahan para warganya mungkin juga bisa menjadikan salah satu Malaysia mendapat
prestasi terbaik di Asia Tenggara sebagai negara yang paling ramai dikunjungi para pelancong. Oke, saya rasa infonya cukup sampai di sini dulu, sahabat-sahabatku semua. Semoga informasi ini juga bisa memberikan manfaat kepada sahabatku semua. Dan inilah Malaysia yang penuh dengan segala teknologinya modern, infrastrukturnya yang semakin maju, destinasi pelancongannya yang juga begitu sangat memukau dan populer di antar bangsa. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabatku subscribe juga channelnya Mas Munawir. Beliau ini selalu memberikan informasi yang begitu sangat memukau dan begitu sangat-sangat mengejutkan kita. Kita juga harus langsung bergerak dan belajar bagaimana caranya kita bisa meniru negara tetangga kita biar kita bisa maju bersama-sama. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.